Ya, kita lanjut ke contoh soal berikut. Nah, ini untuk kasus peletakan dengan ada sendi Gerber. Sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana sendi Gerber itu apa, bagaimana cara menyelesaikan, menghitung reaksi peletakannya, dan sekarang bagaimana dengan cara menghitung gaya dalamnya. Baik, diketahui ada struktur seperti ini dengan beban seperti ini. Ini adalah sendi Gerber, teman-teman. Panjang bentangnya 10 meter, ada beban membentuk sudut, dan ada beban terbagi rata dengan besar masing-masing seperti ini. Ditanya adalah gambar bidang gaya dalam, normal, lintang, dan momen. Penyelesaiannya sama, yakni kita hitung reaksi peletakan, kita buat potongan, baru kita buat persamaan gaya dalam. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau Gerber penyelesaiannya, pertama kita harus hitung reaksi peletakan ya. Penyelesaian untuk reaksi peletakan berarti kita harus pisah strukturnya balok induk dan balok anak. Nah, dari sini kita bisa lihat balok induknya adalah ini, karena ini yang paling stabil. Ya, dia boleh menahan ada 3 reaksi, dan berarti ini adalah balok anaknya. Berarti kita pisah, baru kita hitung reaksi peletakan. Pertama kita hitung reaksi peletakan di balok anak, baru reaksi peletakan di RVS ini, di Gerbernya, itu akan menjadi beban ke balok induknya. Oke. Ya, kita hitung dari balok anak. Ya, secara sederhana sebenarnya kita bisa lihat kalau bebannya terbagi rata, simetris, berarti dia akan reaksinya itu setengah di sini, setengah di sini. Besarnya sama, karena kan dia terbagi secara setengah-setengah. Oke, untuk hitung itu boleh menggunakan sigma momen. Persamaan kesetimbangan sigma momen di S dapat dihitung RVB nilainya seperti ini. Baru kalau sigma momen di B sama dengan 0 didapatkan nilai RVS. Di mana nilai RVS ini akan menjadi beban terhadap balok induk. Kalau kita lihat di sini tidak ada gaya luar arah horizontal, berarti tidak ada reaksi juga arah horizontal. Oke. Oke, ya kita lihat untuk balok induknya. Untuk balok induknya berarti kita gunakan persamaan kesetimbangan, sigma momen di titik tertentu, sigma gaya arah vertikal, dan sigma gaya arah horizontal. Ini digunakan sigma momen di titik A, sigma momen di titik A, gaya-gaya apa saja menyebabkan titik A berputar, ada MA itu sendiri, ada P, dan ada LVS. P yang sudah ditransformasikan atau diuraikan ke arah vertikal. Ya, kita hitung seperti biasa, kita lihat tandanya, karena kita asumsikan positif berputar searah jarum jam, berarti kita lihat MA berputar berlawan arah jarum jam, negatif. P berputar searah jarum jam, P sin 30 dengan jarak ke titik A itu 5 meter, positif. Seperti ini, P sin 30 kali 5 meter, tambah RVS. RVS juga searah jarum jam berarti positif, kali jaraknya juga 5 meter. Ya. Sehingga dapat dihitung MA seperti ini. Baru sigma gaya arah horizontal bisa dihitung RHA, karena ya yang bekerja arah horizontal adalah RHA dan P diuraikan ke arah horizontal. Ya, kita bisa dapatkan RHA sebesar ini. Baru gaya arah vertikal, kita hitung RVA yang bekerja arah vertikal ada ini, P1, P diuraikan ke arah vertikal, dan ada RVS itu sendiri.
sehingga didapatkan RVA sebesar ini. Oke, kita sudah hitung, ya, bisa dikontrol. Kontrolnya seperti ini. Baik, kita sudah menghitung reaksi peletakan, sekarang kita lakukan potongan. Ya, seperti biasa kita langsung lihat saja. Ya, kalau di sini berarti ada 2 potongan ya, di sini dan di sini. Ya. Oke, langsung saja kita tinjau per potongan. Dari potongan 1, bisa kita tinjau free body kiri atau free body kanan. Oke. Ya, potongan 1 di sini akan ditinjau free body kiri. Di mana ya, X1 itu dari 0 sampai 5 meter, dari A sampai sendinya. Oke, kita keluarkan, ini adalah gaya luar. Ya, ini gaya dalam yang sudah reaksi peletakan yang sudah kita hitung, di mana kalau di dalam perhitungan gaya dalam itu dilihat sebagai gaya-gaya luar. Ada RHA, ada RVA, dan ada momen MA. Setelah itu kita keluarkan atau kita munculkan gaya-gaya dalam yang mungkin terjadi, dan ketiganya itu diasumsikan dalam kondisi positif. Normalnya positif karena tarik begini, Q1 positif karena berputar secara jarum jam, dan M1 positif karena serat atas tertekan, serat bawah tertarik. Baik, setelah kita sudah gambar free body-nya, kita sudah munculkan gaya dalamnya, baru kita hitung gaya dalamnya. Cara menghitungnya, kita lihat saja tergantung gaya dalamnya. Dari gaya normal dia bekerja di arah horizontal. Berarti kalau dia bekerja arah horizontal, kita gunakan jumlah gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0. Ya, yang bekerja ada arah horizontal ada RHA dan ada N1. Oke. Ya. RHA dia, kalau kita asumsikan positif itu ke kanan, berarti RHA dia negatif karena dia ke kiri, sedangkan N1 positif. Oke, dari sini bisa kita hitung, kalau kedua ruas kita tambahkan dengan RHA, ruas kiri tambah RHA, berarti RHA di sini habis, di sini ada RHA, berarti N1 sama dengan RHA. Oke, berarti dari 0 sampai 5 meter terjadi gaya normal sebesar 0,866 ton. Positif berarti tarik. Berarti dari 0 sampai 5 meter mengalami tarik sebesar ini. Konstan. Artinya tidak tergantung nilai X. Baik, selanjutnya gaya lintang. Gaya lintang dia bekerja di arah vertikal. Berarti bisa gunakan jumlah gaya arah vertikal sama dengan 0. Nah, gaya-gaya arah vertikal yang bekerja dapat kita lihat adalah RVA dan Q. RVA dan Q. Kalau positif itu kita asumsikan ke atas, berarti RVA positif, Q negatif. Karena Q ke bawah. Selanjutnya yang akan kita hitung adalah Q1, berarti kita sendirikan Q1 di ruas tertentu. Dalam hal ini kita tambahkan kedua ruas dengan Q1, sehingga ruas kiri tersisa RVA dan ruas kanan ada Q1. Atau bisa kita tulis Q1 sama dengan RVA. RVA kan sudah kita hitung, langsung saja kita masukkan. Dapat Q1 sama dengan 13 ton konstan. Artinya dari 0 sampai 5 meter, balok ini mengalami gaya lintang sebesar 13 ton. Positif. Baik. Selanjutnya momen. Momen kita gunakan jumlah momen di titik tertentu sama dengan 0. Untuk contoh soal ini digunakan sigma momen di titik 1 sama dengan 0. Ya, kita lihat gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik 1. Ada RVA, ada MA, dan ada M1. RHA, Q1, dan N1 tidak menyebabkan momen terhadap titik 1. Ya.
Oke, kita lihat asumsi perhitungan yang digunakan adalah positif jika berputar searah jarum jam. Mulai dari MA, dia berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif ya, teman-teman. Baru RVA. RVA dia berputar seperti ini. Berarti dia searah jarum jam. Positif. Dengan jarak dari RVA ke potongannya itu sejauh X1. Berarti RVA kali X1. Selanjutnya ada M1 dia berputar berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Yang akan kita hitung adalah M1, berarti kita sendirikan M1-nya. Kedua ruas boleh kita tambah dengan M1. Ruas ini tambah M1 berarti M1-nya hilang. Ruas ini ditambah M1, ada M1. Sehingga bisa ditulis M1 sama dengan minus MA tambah RVA kali X1. Seperti ini, baru kita substitusikan nilai yang MA dan RVA yang sudah kita hitung di reaksi peletakan, didapatkan persamaan ini. Ya, kita lihat di sini ada X1 menandakan nilai dari M1 itu tergantung dari nilai dari X1. Dan karena X1-nya itu pangkat 1, berarti dia masih dalam kondisi linier. Oke, kalau linier berarti bisa kita tentukan 2 titik. Dan dari 2 titik itu kita hubungkan dengan garis lurus. Dan itulah yang akan menjadi bidang gaya dalamnya. Oke. Nah, dari sini kita lihat kalau kita X1 sama dengan 0, berarti ada di ujung sini X1 sama dengan 0. Kita substitusikan X1 sama dengan 0 di persamaan ini, didapatkan ini hilang, tersisa ini. M1 sama dengan minus 65 ton meter. Dan ketika X1 sama dengan 5 meter, atau dia ada posisinya tepat di sendi gerbernya, berarti kita substitusikan 5 meter ke sini, ya didapatkan M1 sama dengan 0. Ya, dapat kita lihat bahwa di sendi itu tidak terjadi momen di sendi gerbernya. Baik. Oke, sekarang kita lihat di potongan 22 ya, teman-teman. Kalau potongan 22, kita boleh tinjau free body kiri atau free body kanan, karena itu beban terbagi rata, jadi mau kiri atau kanan sama saja. Oke, kita gambar free body-nya seperti ini, di mana X2 itu dari 0 sampai 5. Yang dimaksudkan dengan 0 itu 0 start atau mulai dari S. Jadi 0 untuk ini start dari sini sampai ujung. Bisa juga kita tulis X2 itu dari 5 sampai 10 meter. Kan kalau dihitung dari ujung ini 5 meter sampai 10 meter. Keduanya bisa kita buat dan tentunya dia akan berpengaruh ke persamaan nantinya. Jadi ketika kita pakai ini, kita harus lihat bagaimana persamaannya yang akan jadi. Oke, di sini ada RVS ya yang sudah kita hitung. Oke, kita sudah gambar free body-nya. Baru kita munculkan gaya-gaya dalam. Ya, ini semuanya diasumsikan positif. Baru kita hitung. Kita lihat mulai dari gaya normal dia bekerja arah horizontal, berarti bisa gunakan sigma gaya arah horizontal. Tidak ada gaya yang menarik atau menekan balok ini dari luar, maka hanya yang bekerja arah horizontal hanya N2. Sehingga N2 ini N2 ada kesalahan. N2 sama dengan 0. Oke, berarti dari 0 sampai 5 meter, dari sini sampai di ujung, balok tidak mengalami gaya tekan atau gaya tarik. Balok tidak mengalami gaya normal. Ya. Selanjutnya gaya lintang. Gaya lintang berarti dia bekerja arah vertikal. Kita gunakan sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Yang bekerja arah vertikal yaitu ada RVS, ada Q yang akan diwakili oleh resultannya, dan ada Q2. Kalau kita asumsikan positif itu ke atas, berarti RVS positif, resultan dari Q negatif,
dan Q2 juga negatif. Ya, resultan teman-teman, kita ketahui resultan itu hitung menggunakan rumus luas. Kalau ini persegi panjang berarti pakai rumus luas persegi panjang. Tinggi bebannya Q, panjang bebannya X2. Oke, yang akan kita hitung adalah Q2, berarti kita sendirikan Q2-nya. Kedua ruas boleh kita tambahkan dengan Q2, ruas kiri tambah Q2, didapat tersisa ini, ruas kanan ditambah Q2, muncul Q2, sehingga dapat ditulis Q2 sama dengan RVS kurang Q kali X2. Seperti ini. Baru kita substitusikan nilai yang sudah dihitung, RVS dan Q, diketahui di data soal, sehingga didapat persamaan seperti ini. Kita lihat persamaan ini memiliki nilai X, berarti nilai gaya lintang untuk potongan 22 ini tergantung dari nilai X-nya, dan X-nya itu pangkat 1. X2-nya itu pangkat 1, jadi dia masih dalam kondisi linear. Oke. Jadi kita tentukan saja 2 titik. Dan dari 2 titik itu kita sambungkan, itu jadi gambar bidang gaya dalamnya. Ya. X1-nya sama dengan 0. Kalau X1 sama dengan 0 berarti kondisinya di sini. Kita substitusikan 0 di sini sehingga didapatkan gaya lintangnya sama dengan 12,5 ton. Kalau X1-nya sama dengan 5 meter, kita substitusikan 5 meter di sini, didapatkan Q2-nya sama dengan minus 12,5 ton. Oke. Selanjutnya momen. Ya, kita langsung saja boleh menggunakan sigma momen di titik manapun. Dalam contoh soal ini, momen di titik 22. Ya, ini 2 ya. Sigma momen di titik 2 sama dengan 0. Asumsi perhitungan yang digunakan adalah positif jika berputar searah jarum jam. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik 22 ini. Yang pertama ada RVS, ada resultan dari Q, dan ada M2 itu sendiri. Kita lihat dari RVS, dia berputar, menyebabkan titik 2 berputar searah jarum jam, berarti positif, di mana jaraknya dari RVS ke potongan 22 ini adalah X2. Berarti RVS kali X2. Kemudian Q, resultannya dihitung menggunakan rumus luas persegi panjang, Q kali X2. Ini besarnya, besar resultannya. Dan jaraknya itu resultan ke potongan X2 per 2. Kenapa X2 per 2? Karena kan resultan kalau beban segi 4 dia ada di tengah. Dia ada di tengah dan berarti jarak dari resultan sama saja dengan setengah dari panjang bebannya. Kan resultan ada di sini, jaraknya berarti sama dengan setengah dari panjang bebannya, di mana panjang bebannya itu sendiri adalah X2. Kemudian ada M2, M2 berputar berlawanan arah jarum jam berarti negatif, sama dengan 0. Oke, yang akan kita hitung adalah M2, berarti kita sendirikan M2 di ruas tertentu, sehingga persamaan ini boleh kita tulis kembali seperti ini. Nah, dari sini boleh kita lihat bahwa M2 itu persamaannya kuadratik karena dia mengandung nilai X. Dia mengandung variabel X, di mana variabel X itu memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Ini. X2 kuadrat. Jadi dia dalam bentuk kuadratik. Oke. Ya, kita untuk sebagai contoh, kita hitung untuk jika X2 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 5 meter. Kalau kita ingin menggambar bidang gaya dalamnya, maka kita harus menghitung lebih banyak titik, karena ini dalam bentuk kuadratik. Berbeda dengan linear, dimana kalau linear, 2 titik saja sudah kita ketahui, tinggal kita hubungkan, langsung kita dapat mengetahui
langsung kita dapat menghubungkan dua titik tersebut. Dan kalau kuadratik harus lebih dari dua titik. Oke, kalau ini sebagai contoh, jika X2 sama dengan 0, berarti langsung saja kita substitusikan X2 ini, 0 ini ke persamaan gaya dalam momennya. Seperti ini. Sehingga didapat M2 sama dengan 0. Nah, ini X2 sama dengan 0 berarti dia di sendinya ya, sendi Gerbernya. Oke, dari sini dapat kita lihat bahwa di sendi Gerber itu tidak terjadi momen. Oke, kalau X2 sama dengan 5 meter, X2 sama dengan 5 meter, berarti kita substitusikan 5 meter ini ke persamaan ini, ditulis seperti ini, dan didapatkan hasil M2 sama dengan 0 juga. Ya, kalau kita ketahui di ujung kan dia roll. Ya, roll tidak bisa menahan momen. Dan ya, jadi di ujungnya juga berarti tidak terjadi momen lentur. Baik, kita sudah menghitung. Sekarang mari kita gambarkan. Oke, ini adalah ya gaya normal. Oke. Nah, dari sini gaya normal kalau N1 dari sini ke A ke S itu ada gaya tarik sebesar ini, sedangkan dari S ke B dia tidak ada gaya tarik, tidak ada gaya normal. Ya, teman-teman. Karena juga kita bisa lihat bahwa S ke B kan itu dalam bentuk roll, di mana roll tidak bisa menahan gaya arah horizontal, maka yang bisa menahan itu hanya di sini. Berarti ya, yang mengalami ini hanya A sampai S yang mengalami tarik. Oke, konstan ya, konstan. Artinya besarnya sama dari A ke S. Baik. Selanjutnya gaya lintang. Gaya lintang itu dari A ke S, Q1 13 ton konstan. Berarti nilainya sama, 13 ton. Baru di Q2 dia linier. Di potongan ini dia linier. Berarti kita tentukan saja dua titik. Dapat kita hitung, kita langsung sambungkan. Oke, kalau kita masukkan nilainya, X2 kan dihitung dari sini ke sini. Dimana di sini itu diasumsikan 0, di sini 5 meter. Kalau kita substitusikan 0 berarti dapat 12,5. Kalau kita substitusikan 5 berarti dapat minus 12,5. Seperti ini. Linier ya teman-teman. Kita hitung saja dua titik, langsung kita sambungkan dengan garis lurus. Baik, untuk momen sendiri, ya kita ketahui untuk M1 potongan 1 dia linier. Linier berarti dua titik saja kita ketahui, langsung kita hubungkan seperti ini dengan garis lurus. Sedangkan untuk M2 dia kuadratik, jadi dia melengkung seperti ini. Oke. Ya, dari sini bisa kita lihat bahwa di sendi Gerber itu hanya terjadi atau ya hanya bisa mengalami gaya normal dan gaya lintang. Sedangkan momen itu sama dengan 0. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau untuk potongan satu kan maksimumnya di sini momennya. Kalau potongan 2, maksimumnya kita lihat saat gaya lintang sama dengan 0. Di sini. Ya, di sini. Ya, seharusnya kalau secara sederhana boleh kita lihat bahwa karena ini simetris dari S sampai B 5 meter berarti momen maksimumnya seharusnya ada di tengah bentang SB. Tapi bisa kita buktikan dengan kita hitung
di X2 sama dengan berapa, lintangnya sama dengan 0. Seperti ini, ya, kita masukkan 0 ini ke sini, 0 sama dengan ini, sehingga dari dapatkan X2 sama dengan 2,5 meter. Ya, 2,5 meter kan artinya di tengah sini. Nah, selanjutnya ini kita masukkan, X2 ini kita masukkan ke persamaan momen, gaya dalam momen. Sehingga kita bisa menghitung besarnya momen maksimum, yaitu 15,625 ton meter. Ya, baik. Kita lanjut. Oke, ini adalah contoh soal terakhir untuk perhitungan gaya dalam. Ini dalam bentuk portal yang ada sendi Gerbernya. Ya, kita ketahui kalau portal kan dia ada komponen vertikal dan ada komponen horizontalnya. Kemudian kalau Gerber, ya ini bagian Gerbernya. Ya, diketahui strukturnya seperti ini, teman-teman. Dia mengalami beban seperti ini. Jadi ada beban terbagi rata sepanjang 5 meter, dan ada beban terpusat. Ini ada bagian apa? Yang overstack atau overhang. Oke. Ditanya adalah bidang gaya dalam. Normal, lintang, dan momen. Nah, penyelesaiannya kita hitung reaksi peletakan seperti biasa, reaksi peletakan, buat potongan, baru buat persamaan gaya dalam. Dengan persamaan gaya dalam itu boleh kita hitung besarnya gaya dalam di sepanjang struktur ini. Nah, teman-teman, karena ini Gerber, jadi kita selesaikan dengan cara Gerber, di mana kita harus memisahkan antara balok induk dan balok anak. Oke, kalau dari sini dapat kita lihat bahwa balok induk adalah bagian AS ya, AS. Karena dia bagian yang stabil, sedangkan balok induk atau balok yang menumpang, maksudnya balok anak atau balok yang menumpang terhadap balok induk adalah SB. Ya, bagian ini. Oke, jadi ketika kita hitung reaksi peletakannya, kita pisah antara balok induk dan balok anak. Ya. Ini balok induknya, ini balok induknya, ini balok anaknya. Ya, kita hitung berarti mulai dari balok anak ya. Balok anak, kita gunakan persamaan kesetimbangan yang ada, yakni sigma gaya arah horizontal dan sigma gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma momen di titik tertentu sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini teman-teman, bisa kita gunakan sigma momen di titik S sama dengan 0. Kan kalau di sini bisa ada reaksi vertikal dan horizontal ya. Jadi kalau kita sigma momen di sini, vertikal dan horizontal itu tidak menyebabkan momen terhadap titik S, jadi diabaikan. Sedangkan yang menyebabkan momen terhadap titik S ada Q, P, dan RVB. Di mana hanya RVB yang tidak diketahui, sehingga bisa kita hitung besarnya RVB. Oke, perhitungannya seperti ini teman-teman, digunakan asumsi positif berputar searah jarum jam. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik S, ada Q, resultannya itu, ya Q diwakilkan oleh resultan. Resultan itu tinggi beban kali panjang beban, Q kali 2,5 meter. Jaraknya itu dari resultan ke sini setengah dari panjang beban ini, atau 2,5 meter bahagi 2. Baru RVB kalau kita asumsikan ke atas, dia berputar berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Jaraknya dari RVB ke S itu ini, 2,5 meter. Oke, kemudian ada P dia berputar searah jarum jam, jaraknya dari P ke S itu 3,5 meter.
Ya, seperti ini. Yang akan kita hitung adalah FVB, berarti kita sendirikan FVB. Persamaan ini boleh kita tulis kembali seperti ini, di mana kedua ruas kita tambahkan dengan FVB kali 2,5 meter. Ya, ditulis seperti ini, sehingga kalau kita hitung ini, didapatkan hasil, baru hasilnya kita bahagi dengan ini, 2,5 meter. Didapatkan RVB sama dengan 26,5 meter. Oke. Lanjut, kita akan hitung reaksi di sendi ini. Kita bisa gunakan sigma gaya arah horizontal sama dengan 0 untuk menghitung reaksi arah horizontalnya. Tapi kalau kita lihat tidak ada gaya luar arah horizontal, maka tidak ada aksi, maka tidak ada reaksi. Tidak ada gaya luar arah horizontal, maka tidak ada gaya reaksi arah horizontal juga. Langsung saja di sigma momen. Kita hitung reaksi vertikalnya. Oke, kalau kita sigma momen di titik B ini, berarti RVB kan tidak menyebabkan momen terhadap titik B. Sehingga yang menyebabkan momen titik B hanyalah RVS, RHS, Q, dan P. Dimana RHS kan sama dengan 0 karena tidak ada gaya arah horizontal. Maka yang tidak diketahui jika kita sigma momen di B hanyalah RVS. Sehingga bisa kita hitung dengan satu persamaan saja. Karena kalau yang tidak diketahui ada dua nilai yang tidak diketahui, maka tidak bisa diselesaikan dengan satu persamaan. Minimal harus ada dua persamaan untuk menyelesaikan jika dua nilai yang tidak diketahui. Oke. Kalau sigma momen titik B sama dengan 0, asumsi perhitungan positif jika berputar searah jarum jam. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik B. Yang pertama ada RVS. Kalau kita asumsikan RVS itu ke atas, maka dia positif. Jaraknya dari S ke B itu 2,5 meter. RVS kali 2,5 meter. Kemudian ada Q, resultannya berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif. Besar resultannya menggunakan rumus luas persegi panjang, tinggi beban kali panjang beban. Dan jarak resultan ke titik B itu ini setengah dari panjang bebannya. Kan resultannya itu terletak di tengah. Berarti dari tengah ke pinggir kanan sini sejauh 2,5 meter per 2. Oke, karena kan momen itu gaya kali jarak. Gayanya kali jarak. Oke. Kemudian ada P. P itu berputar searah jarum jam positif dengan jarak 1 meter. Oke. Yang akan kita hitung RVS, kita sendirikan RVS. Kedua ruas kita tambah dengan ini, kita kurang dengan ini. Didapatkan hasil begini. Ya, kita substitusikan nilai Q, ini nilai Q, P-nya kita substitusikan juga. Didapatkan RVB, ini RVS, teman-teman ada kesalahan. Didapatkan RVS sama dengan 8,5 kN. Ini. Ya, kita ketahui bahwa nilai ini akan menjadi beban terhadap balok induk. Oke, selanjutnya kita selesaikan untuk balok induknya. Langsung saja kita hitung reaksi momen di titik A. Kita boleh langsung menggunakan sigma momen di titik A. Yang menyebabkan momen terhadap titik A ada MA itu sendiri, ada Q, dan ada RVS. Kita gunakan asumsi positif jika berputar searah jarum jam, berarti kalau putarannya begini, negatif MA, baru ada Q. Q ini diwakili oleh resultan. Resultannya berputar searah jarum jam, berarti positif. Di mana besarnya itu tinggi beban Q kali panjang beban 2,5 meter. Jaraknya adalah dia ada di tengah bentang, berarti di sini di tengah beban terbagi rata di sini. Berarti dari tengah ke ujung sini 2,5 meter per 2 tambah dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini 4 meter. 4 meter tambah 2,5 per 2. Seperti ini. Baru ada RVS, dia berputar juga searah jarum jam, berarti positif.
Jaraknya itu 4 meter tambah 2,5 meter. 6,5 meter. Ya, yang akan kita hitung MA, berarti kita sendirikan MA. Kedua ruas kita tambah dengan MA. Ruas kiri tambah MA, berarti MA ini hilang ya, teman-teman. Baru kalau ruas kanan tambah MA, tersisa MA di sini. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. MA sama dengan gini. Ini nilai Q-nya sudah disubstitusikan. Kan Q itu 10 kN per meter. Nah, persamaan ini. Tapi sudah disubstitusikan nilai Q. Demikian juga RVS kan sudah diketahui. Jadi, dituliskan kembali seperti ini. Baik, dengan demikian didapatkan MA sama dengan 186,5 kN meter. Oke. Selanjutnya, reaksi vertikal bisa kita gunakan sigma gaya arah vertikal, horizontal, sigma gaya arah horizontal. Oke, dari sini kita lihat bahwa tidak ada gaya luar arah horizontal. Berarti tidak ada juga reaksi arah horizontal. Sehingga RHA sama dengan 0. Baik, lanjut kita hitung RVA. Kan di sini ada 3 reaksi, horizontal, momen, dan vertikal. Kita gunakan sigma gaya arah vertikal sama dengan 0, asumsinya positif jika ke atas. Gaya-gaya yang bekerja, arah vertikal ada RVA, ada resultan dari Q, dan ada RVS. Kita asumsikan RVA ke atas. Ya, karena juga kalau kita lihat gaya-gayanya ke bawah ya, maka seharusnya reaksi kan mengimbangi. Berarti ke atas. Ya, kita asumsikan ke atas, berarti positif, sedangkan resultan dari Q dan RVS itu negatif, karena ke bawah. Oke, ini adalah resultannya ya. Resultan dari Q, yakni tinggi beban kali panjang beban. Yang akan kita hitung adalah RVA. Berarti kita sendirikan RVA, ruas kiri dan ruas kanan, ini boleh kita tambahkan dengan ini. Tambahkan Q kali 2,5 meter, tambahkan RVS. Kalau terang tambahkan kan ruas kiri, ini habis, karena terang tambah dengan ini. Tambah dengan Q kali 2,5 meter. RVS juga habis. Minus RVS maksud saya. Tersisa Q kali 2,5 meter tambah RVS. Atau bisa ditulis seperti ini. Seperti ini, di mana Q kan 10 kN per meter. Dan RVS 8,5 kN. Sehingga didapatkan RVA sebesar 33,5 kN. Arahnya ke atas, sesuai dengan permisalan yang kita gunakan. Baik. Ya, setelah kita hitung reaksi perletakan, ya tentunya kita kontrol. Dan setelah kita yakin bahwa reaksi perletakan kita sudah benar, kita lanjut ke perhitungan gaya dalam. Perhitungan gaya dalam yakni kita akan membuat persamaan gaya dalam. Nah, saat ini kita harus menentukan potongan. Langkah kedua kita potongan. Kita lihat teman-teman, kalau kita dari A ini, kita jalan dari A, berarti di sini ada satu potongan, kemudian di sini ada satu potongan, dan satu potongan. Iya, ketika membuat potongan, kita juga meninjau ini secara terpisah ya, gerbernya, kita pisah strukturnya. Oke. Ya, kan di sini satu potongan, kemudian masuk ada beban terbagi rata, berarti dipotong juga. Kalau ini sudah kita pisah, berarti di sini juga ada satu potongan. Baru terus di sini sudah tidak ada beban terbagi rata, boleh dipotong. Baru kalau kita mau cari gaya dalam di bagian vertikal ini, berarti harus kita potong juga di sini. Kita lihat, kita buka strukturnya, kita lihat gaya-gaya dalam apa yang terjadi, besarnya berapa. Oke. Ya. Oke, ini kontrolnya, kontrol untuk reaksi peletakannya yang tadi dapat 0 sama dengan 0.
Untuk kontrol, ya bisa kita kontrol untuk dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Kalau ini sigma momen di titik S. Oke. Ya, ini sudah kita pisah strukturnya untuk kita buatkan potongan. Potongan 1 di sini, 2 berarti di sini ya, karena terjadi perubahan dari tidak ada gaya beban terbagi rata ke ada beban terbagi rata. Baru potongan 3 di sini, potongan 4, dan potongan 5. Oke. Baik. Ya, kita langsung saja mulai tinjau setiap potongan. Oke, kalau potongan 1, kita lihat potongan 1 di sini ya, teman-teman. Berarti kita boleh lihat free body kiri maupun free body kanan. Tapi tentunya akan lebih sederhana jika kita lihat free body kiri. Kalau free body kanan kita akan bertemu dengan ini. Tapi bisa juga, terserah. Oke. Tentu kalau potongan 1 dari 0 sampai 4 meter. 0 sampai 4 meter. Baik, yang akan kita tinjau adalah ini, yang free body kiri, di mana X1 itu dari 0 sampai 4 meter. Dari 0 sampai 4 meter. Bergerak dari A ke C. Anggap ini C. Di sini ada titik C. Di bagian vertikal yang miring dengan horizontalnya. Oke. Kita lihat di sini teman-teman. Setelah kita gambar free body-nya, kita munculkan gaya-gaya luarnya. Ya, kalau dalam kasus ini reaksi peletakannya itu juga termasuk di gaya luar. Baru kita munculkan gaya-gaya dalamnya. Oke, nah kalau kita lihat teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau gaya dalam, kalau normal kan dia tegak lurus terhadap bidang permukaannya. Jadi kalau bidang permukaannya miring, dia tetap tegak lurus seperti ini. Seperti ini. Ya. Sedangkan kalau lintang, dia menggeser permukaannya. Jadi dia tetap mengikuti kemiringan. Sedangkan kalau momen tetap seperti ini. Semuanya diasumsikan positif ya. Dimana kalau positif kan kalau gaya normal dia tarik. Kalau lintang dia berputar secara jam-jam. Kalau momen serat atas tertekan, serat bawah tertarik. Baik, berarti kalau ini kita harus selesaikan. Tidak bisa langsung sigma gaya arah horizontal ya. Atau arah vertikal. Karena dia kalau horizontal itu ini, vertikal horizontal seperti ini, vertikal seperti ini tidak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemiringan yang ada ini. Oke. Nah, berarti kalau ini baloknya membentuk kemiringan seperti ini, maka sebaiknya kita uraikan dulu RVA. Kita uraikan ke arah N1, searah N1 dan searah Q1. Oke, nah kita ketahui kalau ini sudut alfa. Ini kan bisa jadi segitiga kalau begini kita sambung buat garis horizontal, vertikal, di mana alasnya 4 meter, tingginya 3 meter. Berarti bagian miringnya 5 meter. Oke. Berarti alfanya itu, sinus alfanya itu sama dengan, kalau sinus berarti depan per miring. Kalau kosinus, samping per miring. Oke. Ya. Baik. Berarti kalau kita akan hitung gaya normalnya. Kita hitung gaya normalnya. Kita sigma atau jumlah gaya-gaya sejajar N sama dengan 0. Atau gaya-gaya sejajar ini. Nah, kalau RVA kan bisa kita uraikan ke
sejajar N dan sejajar Q. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan itu alfanya, alfa ini sama dengan ini. Nah, di sini. Alfanya di sini. Berarti kalau kita uraikan ke sejajar Q, karena alfanya di sini berarti cos. Cos, ya kan kalau ini dia siku-sikunya di sini. Ya, ini kalau kita buat garis seperti ini, dia ada siku-sikunya di sini. Sehingga kalau mau uraikan ke arah Q1, berarti RVA-nya kali dengan cos alfa. Cos kan sampingnya berarti ini ya, sampingnya ini, miringnya ini. Berarti didapatkan bagian sampingnya saja. Sedangkan kalau untuk ke arah ini sejajar N1 berarti RVA kali sinus alfa. Oke. Baik. Berarti kalau mau N1 yang bekerja sejajar N adalah RVA sin alfa dan N1. Seperti ini. Ya, kalau kita asumsikan positif itu yang ke arah sana, yang sejajar ke sana, arahnya sama dengan N1 berarti kedua-duanya positif. Sehingga didapat kan yang akan kita hitung N1. Berarti kedua ruas boleh kita kurangi dengan ini sehingga di ruas kiri tersisa N1 dan di ruas kanan ada RVA kali sin alfa. Sehingga didapat N1 sama dengan minus RVA kali sin alfa. Kita tinggal substitusikan RVA-nya berapa, alfanya berapa, sin alfanya berapa. Sehingga kita dapat N1 sama dengan minus 20,1 kN. Konstan. Artinya dari 0 sampai 4 meter, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, bagian ini mengalami gaya normal, yakni tekan sebesar 20,1 kN. Ya, kalau kita lihat dari gaya yang di atas ini, tentunya dia akan menyebabkan tekanan ya ke bagian ini, bagian struktur ini. Dan besarnya itu sebesar ini, 20,1 kN, konstan. Oke, bagaimana dengan gaya lintang? Berarti kita gunakan jumlah gaya-gaya sejajar Q. Apa saja? Ini RVA cos alfa dan Q1 itu sendiri. Jadi, seperti ini. Oke, kalau kita asumsikan positif itu yang ke arah sana, yang searah dengan RVA cos alfa, berarti RVA cos alfa positif, Q1 negatif. Oke, karena yang akan kita cari Q1, berarti kedua ruas boleh kita tambahkan dengan Q1. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Q1 sama dengan RVA kali cos alfa. Kita tinggal substitusikan RVA-nya berapa, cos alfanya berapa, didapatkan Q1. Ya, berarti ini sepanjang dari 0 sampai 4, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, mengalami gaya lintang sebesar 26,8 kN. Baik. Selanjutnya untuk momen bagaimana? Ya, kita bisa langsung sigma momen di sini, di titik 1 ini. Gaya-gaya menyebabkan momen terhadap titik 1, pertama ada RVA, ada MA, dan ada M1 itu sendiri. Oke, kalau asumsinya positif berputar searah jarum jam, kita lihat MA dia berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti negatif. Kemudian ada RVA. RVA ya kita tidak gunakan yang diuraikan, tapi langsung bisa digunakan RVA itu sendiri.
di mana RVA itu jaraknya ke ini adalah X1. Kan yang kita hitung adalah jarak, kalau ini dibuat garis seperti garis horizontal, jarak yang tegak lurus. Kalau ini tolong perpanjang, ini tolong perpanjang. Jaraknya itu X1. Dia berputar searah jarum jam berarti positif. RVA kali X1. Kemudian M1 dia berputar berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Yang akan kita cari M1, berarti kita sendirikan M1, kedua ruas kita tambah M1 sehingga ruas kiri tidak ada lagi M1, ruas kanan ada M1. Dapat ditulis seperti ini. Kemudian kita substitusikan MA kan sudah diketahui, RVA juga sudah diketahui. Sehingga didapat persamaannya untuk momen itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat persamaan ini memiliki nilai X1 ya, teman-teman. Dia memiliki nilai X1. Artinya dia nilainya berubah-ubah tergantung X1. Dan karena X1-nya masih pangkat 1, berarti dia itu dalam kondisi linear. Linear berarti dua titik saja kita hubungkan. Dua titik saja kita hubungkan, kita hitung, lalu kita hubungkan dengan satu garis lurus. Oke, kita substitusikan saja. Mulai dari X1 sama dengan 0, berarti dia pas di sini, di peletakannya. Kalau X1 sama dengan 0, ini, masukkan ini sama dengan 0, dapatkan ini, kan ini hilang ya. Tersisa ini, M1 sama dengan minus 186,5 kN. Ya, besarnya sama dengan MA ya teman-teman. Baru kita substitusikan untuk X1 sama dengan 4 meter. Di persamaan ini didapatkan seperti ini. M1 sama dengan minus 52,5 kN. Baik, kita lanjut untuk potongan 22. Ya, seperti kita ketahui potongan 22 ada di sini. Berarti dia dari 4 meter sampai 6,5 meter. Oke, potongan 22 di sini ya. Nah, teman-teman di sini kita boleh melihat free body kiri maupun free body kanan. Tapi dapat kita lihat kalau kita lihat free body kiri, maka kita akan bertemu dengan gaya-gaya ini. Maka lebih sederhana kalau kita melihat free body kanan saja. Baik, kalau free body kanan seperti ini, ya X2 berjalan dari S sampai C. S sampai C, di sini ada titik C. Dari 0 sampai 2,5. Ini X2 ya teman-teman. 0 sampai 2,5. Dan ini adalah free body kanannya. Setelah itu, setelah kita menggambar free body kanan, kita munculkan atau keluarkan gaya-gaya dalam di potongan yang kita buat, seperti ini. Baru langsung kita hitung reaksi, kita hitung gaya-gaya dalamnya menggunakan persamaan kesetimbangan. Kalau gaya normal, dia bekerja di arah horizontal. Berarti boleh kita hitung dengan sigma gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada gaya luar horizontal ya yang bekerja. Hanya yang ada adalah N2 itu sendiri. Karena balok ini dari sini ke sini tidak mengalami gaya horizontal, artinya tidak ditekan maupun ditarik, maka N2 juga itu tidak ada, atau tidak ada gaya tekan atau gaya tarik yang terjadi di sepanjang balok ini. Sehingga N2 sama dengan 0, konstan. Atau sepanjang ini sepanjang dari C ke S tidak terjadi gaya normal. Bagaimana dengan gaya lintang? Gaya lintang berarti kita selesaikan dengan menggunakan persamaan gaya arah vertikal. Oke.
Gaya arah vertikal ada apa saja? Ada Q2 ini ke atas, ada RVS. Kalau asumsi RVS serta ada beban persegi panjang terbagi rata. Kalau asumsi positif itu ke atas, berarti Q2 positif, sedangkan resultan dari beban persegi panjang ini dan RVS itu negatif, karena ke bawah. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Ini adalah resultan dari beban terbagi rata, di mana untuk menghitung besarnya itu, besar resultannya, seperti biasanya, menggunakan rumus luas. Luas persegi panjang, yakni tinggi yang oleh Q dan panjang bebannya. Seperti ini, baru kita hitung kedua ruas, kita tambahkan dengan Qx2 dan RVS supaya ruas kiri tersisa Q2, sedangkan ruas kanan ada Qx2 tambah RVS, atau seperti ini. Kita substitusikan nilai Q-nya berapa, nilai RVS-nya berapa, kan kita sudah hitung. Dari sini dapat kita lihat bahwa persamaan gaya dalam untuk menghitung lintang pada potongan 22 adalah linier. Ya, linier dapat kita lihat di sini memuat X2, variabel X2, di mana X2 ini dalam kondisi pangkat 1. Jadi dia linier. Oke, kalau linier berarti kita tentukan 2 titik, kemudian kita sambungkan 2 titik tersebut untuk menggambarkan gaya dalamnya, bidang gaya dalamnya. Oke, dipilih X2 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2,5 meter. Jadi kalau X2 sama dengan 0, dia tepat di sendinya ya, sendi Gerbernya. Jika X2 sama dengan 0, kita substitusikan 0 ini ke persamaan gaya lintangnya, sehingga didapatkan Q2 sama dengan 8,5 kN. Ini. Dan jika X2 sama dengan 2,5 meter, atau ada di sini, di C, maka kita substitusikan ini ke persamaan ini, 2,5 meter, didapatkan Q2 sama dengan 33,5 kN. Jadi di ujung sini besar gaya lintangnya 33,5 kN. Nah, terakhir momen, gaya dalam momen, kita bisa menggunakan sigma momen di titik tertentu. Dalam contoh soal ini digunakan sigma momen untuk titik 2 atau tempat potongannya. Gaya-gaya apa saja menyebabkan titik 2 ini berputar atau menyebabkan momen terhadap titik 2. Yang pertama ada M2 itu sendiri. Kemudian ada resultan dari beban terbagi rata ini, dan ada RVS. Mari kita lihat, asumsi yang kita gunakan adalah positif jika berputar searah jarum jam. Maka kita lihat M2 itu berputar searah jarum jam, berarti positif. Kemudian resultan dari beban terbagi rata ini, besarnya adalah tinggi beban kali panjang beban. Tinggi bebannya Q, panjang bebannya X2. Ini besarnya positif karena berputar searah jarum jam. Dan jaraknya itu kalau X2 dari sini ke sini berarti resultannya kan ada di tengah beban ini. Berarti jaraknya langsung saja dari tengah ke pinggir atau setengah dari panjang bebannya. Panjang bebannya kan X2, berarti setengahnya X2 per 2. Kemudian ada RVS. RVS dia berputar searah jarum jam positif dengan jarak dari RVS ke potongannya itu X2. RVS kali X2. Nah, yang akan kita hitung adalah M2, maka kedua ruas boleh kita kurangkan dengan ini, sehingga ruas kiri tersisa M2 dan ruas kanan ada ini. Minus 10 kN per meter kali X2 pangkat 2 per 2 tambah 8,5 kN kali X2. Dari sini kita lihat persamaan gaya dalam untuk menghitung momen adalah kuadratik karena memuat nilai X, di mana nilai X itu memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi dia berbentuk kuadratik. Sebentar, bidang gaya dalamnya. Oke, kita ambil 2 titik sebagai contoh perhitungan.
Ini X2 sama dengan 0, berarti X2 sama dengan 0, kondisinya di sini ya, di sendi Gerber. Berarti M2 sama dengan, kita substitusikan 0 ini ke sini. Oke, 0, 0. Berarti ini habis, ini habis. Berarti M2 sama dengan 0. Oke, berarti saat di sendi tidak terjadi momen ya, tidak terjadi gaya dalam momen di sendi Gerbernya. Dan saat X2 sama dengan 2,5 meter, artinya di ujung sini. Berarti kita substitusikan 2,5 meter ini ke persamaan ini. Dan didapatkan hasil M2 sama dengan minus 52,5 kN meter. Ya, di sini ada kekurangan. Jadi minus 52,5 kN meter. Ya, karena momen itu satuannya gaya kali jarak, kilonewton meter. Baik. Oke, kita lanjut ke potongan 3. Ya, kalau di sini potongan 3 ada di bagian ini. Oke, kalau dari sini dapat kita lihat bahwa sebaiknya kita meninjau free body bagian kiri. Karena kalau free body bagian kanan, kita akan bertemu dengan beban terbagi rata, P dan RVB. Sedangkan kalau free body bagian kiri, kita hanya bertemu dengan RVS dan beban terbagi rata. Jadi, sebaiknya tinjau free body bagian kiri. Nah, ini kita gambar free body-nya. Kita, ya, kan di sini ada RVS, ada beban terbagi ratanya. Nah, di mana X3 itu jalannya dari sini ke ujung, dari S ke D, di mana dari 0 sampai 2,5 meter, dari sini ke sini. Kan potongan 3 berlakunya dari sini ke sini. Oke, setelah itu kita keluarkan atau kita munculkan gaya-gaya dalam yang ada, yakni gaya normal, lintang, dan momen. Semuanya diasumsikan mula-mula dalam kondisi positif. Oke, setelah itu langsung saja kita hitung. Kita hitung menggunakan persamaan kesetimbangan. Mulai dari gaya normal, kita lihat tidak ada gaya luar yang menyebabkan balok dari sini ke sini tertekan ataupun tertarik. Maka di dalam balok ini dari S ke D tidak terjadi gaya dalam normal, apakah itu tekan atau tarik. Sehingga N3 itu sama dengan 0, konstan. Artinya dari S ke D 0, gaya normalnya sama, konstan sama. Baik, kita lihat gaya lintang. Gaya lintang bekerja di arah vertikal, berarti kita gunakan sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Kalau positif kita asumsikan ke atas, maka RVS positif, sedangkan resultan dari Q dan Q3 ini negatif. Ya, seperti ini. Resultannya dari beban terbagi rata berarti tinggi beban kali panjang beban. Panjang beban kan X3. Dimana kalau kita potong potongan 3 ini, itu sejauh X3. Sejauh X3 dari S ini. Oke, dapat ditulis seperti ini karena yang akan kita hitung adalah Q3, maka kita sendirikan Q3, kedua ruas boleh kita tambahkan dengan Q3. Ruas kiri tambah Q3 berarti Q3 ini hilang, sedangkan ruas kanan tambah Q3 ada Q3. Sehingga dapat ditulis seperti ini, Q3 sama dengan RVS kurang QX3. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui, RVS sudah dihitung, Q diketahui. Oke, dari sini inilah persamaan untuk menghitung gaya dalam lintang. Ini berbentuk linier, teman-teman, karena memuat nilai X3. Kalau tidak memuat nilai X, berarti konstan. Ya, kalau tidak ada nilai X, berarti konstan. Tapi ini ada nilai X. Dan X3-nya itu masih pangkat 1, jadi dia masih linier. Oke, kita tentukan 2 titik. Oke,
X3 sama dengan 0. Kalau X3 sama dengan 0 berarti kondisinya pas di sendi. Saat pas di sendi, berapa gaya lintangnya, langsung saja kita masukkan 0 ini ke persamaan ini. Seperti ini. Sehingga didapat Q3 sama dengan 8,5 kN. Oke, bagaimana kalau dia di ujung bentang sini saat X3 sama dengan 2,5 meter? Kita masukkan 2,5 meter ini ke persamaan ini, sehingga didapat seperti ini. Dan dari sini dilihat Q3, ini Q3 sama dengan minus 16,5 kN. Baik, selanjutnya momen. Kita bisa menggunakan sigma momen. Di sini sigma momen di 3, di titik 3 sama dengan 0. Positif jika berputar searah jarum jam. Ini adalah asumsi perhitungan untuk mempermudah kita dalam menghitung. Nah, kita lihat gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen di titik 3, ada RVS, ada resultan dari beban terbagi rata ini, dan ada M3 itu sendiri. Kalau Q3 dan N3 tidak menyebabkan momen atau tidak menyebabkan titik 3 berotasi atau berputar. Oke, kita lihat satu persatu. Dari RVS dia berputar seperti ini, teman-teman. Berputar searah jarum jam berarti positif dengan jarak dari RVS ke potongan itu, yakni X3. Karena kan dia dipotong sejauh X3, berarti sejauh X3 dari S, berarti jarak dari S ke potongan itu X3 itu sendiri. Seperti ini. Baru beban terbagi rata, dia ada resultannya. Resultannya berputar berlawanan arah jarum jam terhadap titik 3, berarti negatif. Besarnya resultan adalah tinggi beban kali panjang beban. Tinggi bebannya adalah 10 kN per meter, sedangkan panjang bebannya adalah X3. Nah, itu resultan besarnya resultan. Nah, jarak resultan ke titik tinjauan adalah setengah dari X3. Kenapa? Karena ini beban terbagi rata di mana resultannya berada di tengah. Otomatis jaraknya langsung saja dari tengah ke pinggir, atau sama saja dengan setengah daripada panjang beban, di mana panjang beban adalah X3. Sehingga jaraknya X3 per 2. Dan ada M3, atau momen di titik 3 itu sendiri, di mana nilainya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, yang akan kita hitung adalah M3. Sehingga kita sendirikan M3 di ruas tertentu. Kedua ruas boleh kita tambahkan M3. Ruas kiri ditambah M3 berarti hilang ini M3. Ruas kanan tambah M3, ada M3. Sehingga bisa ditulis M3 sama dengan RVS kali X3 kurang QX pangkat 3 per 2. Seperti ini. Baru kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui, RVS sudah kita hitung, Q diketahui. Sehingga persamaan momen untuk potongan 33 adalah seperti ini. Dari sini boleh kita lihat teman-teman bahwa dia dalam bentuk kuadratik. Karena memuat unsur X, dan X-nya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Ini. Jadi dia akan berbentuk kuadratik. Baik, sebagai contoh kita akan ambil 2 titik untuk perhitungan, yakni X3 sama dengan 0. X3 sama dengan 0 berarti tepat di sendi Gerbernya di sini. Kita substitusikan 0 meter ini ke persamaan ini. Seperti ini. Dan didapat momen pada X3 sama dengan 0 itu sama dengan 0. Artinya tidak terjadi gaya dalam momen di S. Oke, selanjutnya X3 sama dengan 2,5 meter, berarti dia di titik D. Kita langsung substitusikan saja nilai ini ke persamaan yang ada, sehingga didapat M3 sama dengan minus 10 kN. Oke, seperti itu. Dan kita lanjut ke potongan 4. Potongan 4 di sini ya. Baik. Ya, potongan 4 tentu akan lebih sederhana kalau kita tinjau free body kanan ya teman-teman.
daripada free body kiri. Baik. Ya, free body kanan kita tinjau X4 itu berjalan dari E ke D, di mana X4 itu ada dalam rentang 0 meter. Kalau 0 meter berarti X4 ada di E, dan sampai 1 meter. 1 meter berarti X4 ada di D. Oke, ini adalah free body-nya. Kemudian kita munculkan gaya-gaya dalamnya. Semua diasumsikan dalam kondisi positif. Selanjutnya kita hitung secara sederhana langsung menggunakan persamaan kesetimbangan. Yakni gaya normal berarti kita lihat dia bekerja di arah horizontal, berarti kita gunakan sigma gaya arah horizontal sama dengan 0. Gaya-gaya apa saja yang bekerja arah horizontal? Kalau kita lihat gaya luar yang bekerja arah horizontal itu tidak ada. Maka dari D sampai E itu tidak mengalami gaya tekan atau tarik. Sehingga N4 itu sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya normal sepanjang D ke E. Baik. Selanjutnya gaya lintang. Gaya lintang itu bekerja di arah vertikal. Kalau dia bekerja di arah vertikal, berarti kita gunakan sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya apa saja yang bekerja arah vertikal, ada Q4 dan P. Kalau kita asumsikan positif ke atas, maka Q4 itu tergolong positif, sedangkan P negatif. Ya, dari sini kita dapat lihat Q4 sama dengan 10 kN, konstan. Oke. Berarti dari E sampai D, dari 0 sampai 1 meter, dari sini ke sini, mengalami gaya lintang sebesar 10 kN. Positif. Baik. Selanjutnya momen. Momen berarti kita gunakan sigma momen di titik tertentu. Dalam contoh ini, yang digunakan adalah sigma momen di titik 4, di mana positif jika berputar searah jarum jam. Ya, kita perhatikan gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik 4. Ada M4, momen 4 gaya dalam itu sendiri, serta ada P. Kalau N4 dan Q4 tidak menyebabkan momen terhadap titik 4, karena N4 dan Q4 kalau kita lihat, dia tidak menyebabkan titik 4 itu berputar. Kan titik 4 itu di sini. Dia tidak menyebabkan titik 4 berputar. Oke, kita lihat satu persatu mulai dari M4. M4 dia berputar searah jarum jam. Berarti dia berdasarkan asumsi atau permisalan yang kita gunakan berarti M4 itu positif. Sedangkan P dia juga berputar searah jarum jam positif, di mana jaraknya dari P ke potongan itu sejauh X4. Berarti P kali X4. Oke, berarti M4 itu sama dengan minus P kali X4. Ya, persamaan ini bisa kita tulis ulang seperti ini. Kalau kita substitusikan P, didapat M4 sama dengan minus 10 kN X4. Ini linear, teman-teman. Ya, karena dapat kita lihat persamaan ini memuat X4. Berarti nilai momennya itu tergantung dari X4. Berarti dari 0 sampai 1 berbeda-beda nilai momennya, tergantung dari X4. Dan X4 ini, dia masih pangkat 1. Dia masih pangkat 1, artinya masih linear. Kalau pangkat 2 kan kuadratik, dan seterusnya. Oke, kalau linear berarti kita hanya cukup menentukan 2 titik saja, kemudian kita hubungkan 2 titik itu dengan garis lurus. Karena kalau linear dia garis lurus. Kan kalau kuadratik dia agak melengkung begitu. Baik, kita tentukan 2 titik ini akan ditentukan untuk X4 sama dengan 0. Oke, kita substitusikan 0 ini ke sini. Seperti ini didapat M4 sama dengan 0. Berarti di ujung bentang tidak terjadi momen lentur, gaya dalam momen lentur. Oke, bagaimana dengan X4 sama dengan 1? Berarti dia di D ya, teman-teman.
kita substitusikan 1 meter ini ke sini, didapat M4 sama dengan 10 kN, minus 10 kN. Ya, kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau akibat gaya P, maka dia akan menyebabkan dia melengkung seperti ini ke bawah. Berarti serat atas tertarik, serat bawah tertekan. Maka seharusnya memang dapat nilainya negatif, momennya negatif. Oke, baik. Ya, kita lanjut ke potongan terakhir, yakni potongan 55. Oke, teman-teman. Nah, ini potongan 55 dipotong seperti ini. Nah, kita boleh, ini free body, kan kalau kita potong ini, dia terbagi dua ya strukturnya, bagian atas dan bagian bawah. Kita boleh tinjau yang bagian atas, boleh juga bagian bawah. Tapi kalau kita lihat, kalau kita tinjau bagian atas, maka kita akan bertemu dengan RVS, resultan dari Q dan P. Lebih banyak daripada kalau kita tinjau free body yang ada di bawah. Yakni kita hanya akan bertemu dengan RVB sendiri. Jadi untuk contoh soal ini akan ditinjau hanya untuk free body bagian bawah. Oke, kita sudah memilih free body yang akan kita tinjau. Selanjutnya kita gambarkan free body-nya, termasuk gaya-gaya yang bekerja di situ. Baru kita munculkan gaya-gaya dalamnya. Oke, ya ini. Ini X5-nya jalannya dari B ke D. Dari B ke D. Dari 0 sampai ini berarti kalau tinggi strukturnya 3 meter. Ya, berarti dari 0 sampai 3 meter. Ini ada kesalahan. Berarti dari 0 sampai 3 meter. Ya. Kita munculkan gaya dalamnya. Nah, teman-teman kita lihat gaya dalam yang kita keluarkan itu semua diasumsikan positif. Kita harus ingat bahwa gaya normal kan dia tegak lurus terhadap bidang. Berarti dia ke atas begini. Dia tarik. Dia tarik. Positif kan kalau tarik atau keluar bidang. Sedangkan kalau gaya geser kan dia menggeser permukaan bidang. Berarti dia ke sana. Kemudian positif jika berputar searah jarum jam. Berarti positifnya ke sana. Sedangkan kalau momen, dia positif kalau orang sebut serat atas itu yang di kiri ini, serat bawah yang di kanan ini. Berarti dia positif kalau seperti ini. Iya. Oh, maaf ada kesalahan. Jadi kalau kita lihat ini yang bagian kanan ini sebagai serat atasnya. Ya, kalau serat atasnya itu yang bagian kanan ini dan serat bawahnya yang bagian kiri ini. Maka momen positifnya seperti ini. Karena kalau berputar seperti ini, maka bagian kanan ini akan tertekan, sementara bagian kiri ini sebagai serat bawah akan tertarik. Dan itulah adalah kondisi positif. Iya, sebenarnya kita juga bisa memisalkan bahwa ini yang serat atas, bagian kiri yang serat atas, bagian kanan yang serat bawah. Ya, yang penting ketika fungsinya kalau kita asumsikan kita bisa mengetahui kalau dapat positif, kemudian ini adalah serat atasnya, berarti lenturannya itu dia seperti ini, melengkung ke kiri. Kalau misalkan dapat negatif berarti melengkung ke kanan begini. Ya, seperti itu. Langsung saja kita hitung. Oke, kalau kita lihat di sini gaya normalnya bekerja di arah vertikal ya. Kalau biasanya kan dia bekerja di arah horizontal. Kalau di sini dia bekerja di arah vertikal. Berarti kita gunakan sigma gaya-gaya arah vertikal. Oke, gaya yang bekerja arah vertikal ada N5 dan ada RVB. Kalau kita asumsikan positif itu ke atas, berarti dapat kita tulis seperti ini. Positif keduanya, dan N5 sama dengan minus RVB. Kan kalau kedua ruas kita kurangkan dengan RVB, berarti ruas kiri
hilang RVB-nya, ruas kanan ada minus RVB. Sehingga kita substitusikan nilai RVB, N5 sama dengan minus 26,5 kN tekan. Oke, kalau kita lihat bagian kolom ini, kalau bagian vertikal biasa disebut kolom, ya. Bagian BD ini, dia itu akibat beban yang di atas, dia akan tertekan ya teman-teman. Maka wajar jika kita dapat gaya dalam untuk B dan D itu mengalami tekan. Tekan sebesar ini. Dan konstan. Konstan artinya dari B sampai D, dari B sampai D, dari 0 sampai 3 meter, bagian ini mengalami gaya normal tekan. Sama besarnya. Tidak berbeda-beda. Melainkan sama. Oke. Bagaimana dengan gaya lintang, gaya dalam lintang? Berarti dia bekerja arah horizontal, kita gunakan sigma gaya arah horizontal. Nah, kita lihat yang bekerja arah horizontal hanya Q5. Dan tidak ada gaya-gaya luar lain. Maka gaya lintang itu untuk B sampai D, dia sama dengan 0. Artinya tidak terjadi gaya lintang dari B sampai dengan D. Baik, selanjutnya bagaimana dengan momen? Kita gunakan sigma momen di titik 5, tempat adanya potongan. Gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik 5? Atau gaya-gaya apa saja yang menyebabkan titik 5 berputar? Nah, teman-teman, kalau kita lihat, yang menyebabkan itu hanya M5, momen 5 di potongan 5. Kalau N5, RVB, dan Q5 itu tidak menyebabkan momen terhadap titik 5 ini. Ya kan, kita lihat RVB tidak menyebabkan titik 5 berputar. Maka hanya M5, berarti kalau tidak ada yang menyebabkan momen, maka tidak akan terjadi gaya dalam momen, sehingga dari B sampai D, berdasarkan hasil perhitungan, tidak mengalami momen, atau M5-nya sama dengan 0. Oke, dia konstan. Baik, kita sudah menghitung untuk setiap potongan, dari potongan 1 sampai potongan 5, dan saat ini kita akan gambarkan bidang gaya dalamnya. Oke, seperti apa? Mari kita lihat. Ya, dari gaya normal, ini kalau kita gambarkan kembali strukturnya seperti ini. Nah, kalau N1 minus 20,1 kN tekan, konstan. Ini hasil perhitungan kita. Kita gambarkan seperti ini. Berarti dari A sampai C dia mengalami tekan sebesar ini. Kemudian N2, N3, N4 sama dengan 0. Dari sini, dari C ke S, dari S ke D, dari D ke E, itu tidak mengalami gaya normal. Sehingga N2 sama dengan 0. Oke, dia tidak mengalami tarik atau dia tidak mengalami tekan. Ya, kalau kita lihat di sini, dari C sampai E, dia tidak ada gaya yang menekan ataupun menarik. Oke. Baru N5 itu sama dengan minus 26,5 kN. Ya, dia mengalami tekan ya, di D sampai B. Sehingga bisa digambarkan seperti ini. Baik, selanjutnya adalah gaya lintang atau gaya geser. Oke, bagaimana gaya lintangnya? Ini strukturnya. Ya, Q1 dari A sampai C itu 26,8 kN positif konstan. Oke, bisa digambarkan seperti ini. Baru Q2 itu linier. Q2 berarti dari C sampai S, di mana untuk kalau kita tinjau tadi, itu jalannya dari S ke C ya. Berarti kalau X2 sama dengan 0 itu kondisinya di sini, sedangkan X2 sama dengan 2,5 meter kondisinya di ujung sini. Ya, dapat digambarkan seperti ini.
Karena dia linier, jadi kita tentukan saja 2 titik. Kalau ini kan 8,5 dan 33. Kemudian kita sambungkan. Baru untuk potongan 3 berarti ada dari S ke D ya. Seperti ini, dia juga linier. Dia linier. Untuk X3 sama dengan 0. Kalau di sini kita tinjau dari S ke D, berarti X3 sama dengan 0, kondisinya di sini. Sedangkan kalau X3 sama dengan 2,5 meter, kondisinya di D sini. Berarti bisa digambarkan seperti ini. Ya. Dimana, ya, saat 2,5 meter minus 16,5 kN, saat 0 8,5 kN. Tinggal kita gambarkan, kemudian kita buat garis lurus yang menghubungkan. Baru ada Q4. Q4 itu konstan teman-teman dari D sampai E, besarnya 10 kN positif. Ya, digambarkan seperti ini. Nah, untuk Q5 teman-teman, hasil perhitungan tadi sama dengan 0 kN. Berarti dia tidak mengalami gaya lintang untuk dari D sampai B. Untuk gaya lintang, gambarnya seperti ini. Baik, selanjutnya momen. Bagaimana dengan momen teman-teman? Oke, kita mulai dari M1. Nah, M1 itu dari 0 sampai 4 meter. Persamaannya linier. Berarti kita hanya tentukan saja 2 titik, 0 dan 4 meter, baru kita hubungkan. Kita hubungkan 2 titik tersebut. Seperti ini. Untuk X1 sama dengan 0, momennya ini, minus 186,5 kN. Sedangkan untuk X1 sama dengan 4 meter, berarti dia kondisinya di C sini. Kita langsung masukkan ini. Baru kita hubungkan. Baik. Iya teman-teman. Jadi ini untuk dari 0 sampai 4 meter. Dilihat bagian horizontalnya ini. Tapi kalau untuk kondisi ini, karena ini linier kan kalau dari sini ke sini 4 meter. Tapi kalau dari A ke C itu 5 meter. Nah, kan C itu kalau secara miring memang 5 meter, tapi secara horizontal 4 meter. Jadi ini. Nah, kalau kita, ini kan 5 meter. Kalau kita ingin hitung besarnya di berapa meter secara miring ini, bisa langsung saja kita menggunakan, kita bisa menggunakan interpolasi untuk hitung. Atau juga misalkan di sini berapa meter, kita tarik ke bawah, kita lihat itu kalau dari secara horizontal berapa meter, baru kita masukkan ke persamaan ini. Dapatkan nilai momennya. Oke, kemudian untuk potongan 2, dia kuadratik teman-teman. Kuadratik, di mana M2 berarti di saat di sendi ini 0, sedangkan saat di C itu minus 52,5 kN. Ini kN ya teman-teman, ada kesalahan. Jadi kalau digambarkan seperti ini, agak dia melengkung. Jadi supaya lengkungannya itu semakin smooth atau semakin halus, maka titik-titik atau kita harus menentukan semakin banyak titik di sini. Semakin banyak nilai momen. Baru kita sambung atau kita hubungkan. Ya. Kemudian untuk M3, dia dari S ke D. Kondisinya juga kuadratik. Berarti boleh kita gambarkan dia akan jadi seperti ini. Jadi dia melengkung ke bawah, baru dia ke atas ulang. Ya teman-teman. Ya di sini digunakan walaupun negatif digambar di atas. Ya itu bisa, yang penting tandanya dituliskan. Kalaupun mau digambar ke bawah juga bisa.
Yang penting tandanya dituliskan, apakah itu negatif atau positif. Nah, kalau ini dia melengkung positif ke bawah, baru dia naik negatif. Baik, kemudian untuk M4, seperti ini linier. Saat M4 di ujung ini 0, sedangkan saat di D minus 10 kN. Berarti tingginya sama, tinggal kan ini 0. Berarti tinggal garis lurus. Hubungkan saja, kan kalau linier berarti garis lurus tinggal kita hubungkan. Ya, seperti ini. Baru untuk potongan 55 kita ketahui dia tidak terjadi momen ya. Sehingga untuk D sampai B itu M5-nya sama dengan 0 atau tidak terjadi momen. Baik, inilah gambar bidang gaya momen. Oke. Ya. Kalau begitu demikian responsi sudah selesai. Kita sudah belajar mengenai teori statika, bagaimana gaya itu, macam-macam gaya atau beban, macam-macam peletakan. Dan kita juga sudah belajar cara menghitung reaksi peletakan, pun kita sudah bisa menghitung gaya-gaya dalam. Ketika terjadi suatu beban tertentu, bagaimana reaksi di peletakannya, dan bagaimana gaya-gaya dalam yang terjadi di sepanjang struktur itu. Iya, semoga boleh membantu teman-teman untuk lebih mendalami mata kuliah statika ini, dan tentunya harapannya teman-teman boleh supaya lebih baik lagi, supaya lebih mantap, itu belajar mandiri, latihan-latihan soal. Ada banyak contoh latihan soal di internet atau dari textbook yang bisa digunakan supaya lebih familiar atau lebih terbiasa dengan perhitungan-perhitungan di statika. Selain itu juga boleh melihat banyak channel-channel di YouTube yang boleh membantu banyak penjelasan-penjelasan yang bisa membantu teman-teman agar lebih mengerti mengenai mata kuliah ini. Selain itu juga salah satu tips yang bisa saya bagikan tentunya supaya lebih mengerti, teman-teman boleh saling sharing, belajar kelompok atau ya saling diskusi bagian-bagian yang kurang dimengerti dengan teman-teman yang lainnya. Atau juga ketika teman-teman diskusi dengan teman-teman lainnya, teman-teman boleh membantu teman-teman yang lainnya menerangkan kepada mereka apa yang teman-teman bisa bantu supaya di sisi teman-teman sendiri, teman-teman boleh lebih mengerti, karena kalau orang bantu menjelaskan pada teman-teman lain, maka orang akan jadi lebih mengerti. Dan di sisi teman-teman kita yang kita bantu ajarkan, mereka juga akan mengerti. Jadi orang saling share apa yang orang dapatkan, supaya orang boleh sama-sama mengerti mengenai mata kuliah ini. Dan tentunya ya tetap semangat, tetap berusaha, belajar dengan giat, bertanya. Jika ada kesulitan, jangan malu bertanya. Jika ingin bertanya juga boleh melalui BP, literatur dan akademik, ataupun melalui tim responsi belajar, atau juga bisa menghubungi melalui email ini, bisa menghubungi jika ingin bertanya. Semangat terus, jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam setiap proses pembelajaran yang ada, supaya orang dimampukan terus untuk memahami materi-materi yang ada. Ya, demikian. Terima kasih.